Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Komang Bujana, technical analyst di Amarta DFE. Kali ini saya mau buatkan video konten tentang diamond ya. Diamond boleh dikatakan setup yang paling cantik di antara seluruh setup ya. Banyak para trader price action mengincar diamond ini. Cuman kita harus punya persepsi dulu ya, bahwa diamond ini bukan bentuknya yang seperti, memang pada akhirnya kita melirik atau bentuknya memang mirip seperti chart pattern diamond, tapi pada dasarnya kalau supply demand tetap ada yang namanya dasar yang utama. Oke, lebih jelas kita lihat di chart ya bosku. Kali ini saya buka di USD/JPY ya. Ini ada mata uang USD/JPY. Pergerakan yang ini ya, pergerakan yang turun ini kan enak sekali ya kalau kita dapat ini. Cuman kita analisa, saya akan ceritakan dulu setup diamond ya. Diamond itu adalah setup Quasimodo yang gagal ya. Saya akan ketik dulu di sini apa sih itu diamond ya. Diamond adalah setup QML yang gagal ya. Jadi setup QML yang gagal, seperti apa sih setup QML yang gagal? Supaya nanti bosku lebih benar-benar memperhatikan hal ini. Nah, syarat-syarat diamond itu ya, syarat-syarat dari diamond tersebut adalah ada yang namanya fake out ya, FO ya. Dari biasanya ada price action FO ya, ada fake out, ada juga yang namanya price action compression, pasti ada ini. Nah, ini kalau seandainya setup ini ada, berarti ini benar-benar komplit setupnya ya. Nah, seperti apa sih, saya akan gambar ya. Saya akan bikinkan dulu ini, katakan harga dari atas ya, drop ya, membentuk base lalu drop ya, membentuk base lalu drop seperti ini. Katakan ya pendek begini ya, lalu drop panjang ya, panjang jauh seperti ini, lalu dia harga naik ke atas ya, naik ke atas. Terus ketika dia naik ke atas, di sini ada patahan ya, ada patahan, biasanya drop base drop ya di sini. Terus harga turun lagi ke bawah, turun ke bawah seperti ini, lalu dia landai ya, landai naik ke atas, compression ya, compression dengan sudut 40 derajat ya. Nah, ini juga sangat enak sekali kalau seandainya ada pergerakan market seperti ini ya. Katakan misalkan dia compression ya, entah gimana bentuknya, pokoknya intinya saya gambar compression seperti ini ya, compression. Terus harga tiba-tiba datang ke dari bawah ya ke atas untuk ngebentur area yang ini ya, area yang ini. Lalu setelah membentur dia ngedrop lagi ya, dia ngedrop lagi, ngedrop terus ngebreak area ya, ngebreak area ini. Terus tiba-tiba harga naik lagi secara terkompres ya, naik secara terkompres ya, bener-bener compression dia, bener-bener cantik sekali compressionnya ya. Tetapi perlu diketahui bahwa kalau seandainya kita trader chart pattern ini, pasti kita akan ketipu di sini ya, karena ini setup diamond ya. Dimana sih setup diamondnya ya, biasanya kan orang QML di sini nih. Ini kan sudah ada setup yang namanya, pertama kan ini kan FO ya, ini resisten 1 ya, atau FO ya, ini resisten 1 sudah ada di sini. Terus ini juga resisten 2 ya. Tetapi di dalam resisten 2 ini dia kepala resisten 2 ini berada di area FO ini ya. Katakan anggap sebelumnya gitu ya, di sini ada drop base drop gitu ya bentuknya. Mungkin saya gambar aja drop base drop seperti ini biar nggak bingung nanti. Drop base drop kecil ya, karena ini kan sebutannya kan SR flip nanti ya. Ya seperti ini bentuknya, lalu dia ngedrop ya, seperti inilah ya, kurang lebih ya, drop panjang seperti ini. Nah, area ini adalah area fake out dia biasanya ya. Ini adalah area fake out. Ini area manipulasi yang disebut dengan fake out seperti ini. Nah, tetapi banyak sekali trader yang tidak memperhatikan hal ini, karena hanya sekedar melihat biasanya price bikin Quasimodo di sini ya, high low higher high lower low ya. Kalau saya ketik di sini nih banyak price action yang ada di sini ya. Anggap katakan di sini ada high, ada low, ada higher high lower low ya. Katakan ini Quasimodo ya. Ini low, di sebelah sini ada lower low. Ya, sebelah sini ada lower low, tetapi lower low-nya dia benar-benar ngebreak zona demand yang ada di sini. Nah, tetapi yang paling penting yang akan jadi catatan adalah kepala dari Quasimodo. Aturan Quasimodo kan harusnya kita akan entry sell di area dekat-dekat ini ya, dekat-dekat dengan harapan kita akan entry di area itu dan langsung drop bablas seperti ini. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah malah harga bablas ya, bablas
ke atas lalu dia terjun ya, baru dia terjun. Kan sakit hati sekali kan ya, setelah itu baru terjun panjang seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan setup diamond yang perlu para trader harus benar-benar catat dan pahami, bahwa kalau seandainya kita menemukan area ini, biasanya ini seperti ini dia pergerakannya ya. Jadi dia turun cuman sebentar gitu, ngambil area QM ini ya, seolah-olah aja sebenarnya ngambil QM. Akhirnya dia ngebreak ya, ngebreak area ini, tapi dia tidak break jauh, tetapi akhirnya dia malah banter naik ke atas ya, banter naik ke atas mencari zona liquidity ya, high liquidity ya, katakanlah di sini ada QM ya, baru dia terjun. Nah, jadi kita akan fokus di area entry sell-nya, kita akan fokus di area yang saya tandain ini. Nah, harusnya kita entry-nya di sini, di area yang saya tandain ini namanya setup diamond ya. Bentuknya seperti diamond sih memang, cuman harus benar-benar kalau trading price action ini kita harus benar-benar pakai price reading ya. Oke, saya akan peragakan di chart ya. Katakan misalkan ini ya, saya tandain dulu areanya, gerakan yang ini ya. Ini ada Quasimodo kan ya, ini Quasimodo, ada high, higher high, lower low ya. Saya tandain seperti ini. Ini ada high ya, ada high ya, ada low ya, ada low di sini, ada lower low ya, ada lower low di sini. Tetapi dia tidak direspon sedikit QM-nya ya. Ini yang ini saya tandain ini ya, ini QM-nya yang ini direspon cuman sedikit sekali. Setelah itu dia bablas naik ke atas, dan setelah dia bablas ke atas, dia mencari area yang atas ini, area supply yang ini ya. Ini area supply yang saya tandain seperti ini, baru dia terjun ya, terjun sepanjang-panjangnya dia. Kan sakit hati sekali ya kita ya trading ya, kalau seandainya kita tidak menguasai trik diamond gini. Nah, jadi kalau saya jelaskan lagi, berarti kalau di sini ada high ya, saya ketik di sini ada high, ada low, higher high ya, higher high berarti ada di sini nih higher high-nya ya, higher high, dan ada yang namanya lower low ya, lower low di area ini. Saya kecilin aja biar nggak bingung ya, saya kecilin sedikit biar dia tidak terlalu panjang. Nah, jadi lower low yang ada di sini ya, terbentuk lower low yang di sini ini adalah reaksi dari QML, calon QML yang akan menjadi zona manipulasi. Nah, kenapa ini jadi manipulasi? Karena jelas, karena kalau kita adjust line seperti ini ya, saya langsung aja pakai line ini ya, karena di sini ada yang namanya SR flip ya, SR flip, resisten bertumpuk kepala higher high ini menjadi resisten 2 ya. Ini R1-nya ya, ini adalah R1 ya, katakan di sini ini R1 ya, ini R1. Nah, terus di sebelah kiri saya, yang sebelah kanan ini ada yang namanya R2. Kepala Quasimodo menjadi resisten 2 ya, ini resisten 2, dan setelah dia menjadi resisten 2 bikin lagi yang namanya resisten 3. Nah, ini perfect sekali, jadi benar-benar fake outnya benar-benar komplit setupnya kalau saya lihat ya. Jadi saya hapus saja biar nggak bingung. Kalau seandainya kita menemui setup yang seperti ini ya, cari di atasnya ya, cari di atasnya QML. Jadi ini kan QML juga ya, jadi ada high ya, high, low ya, lower low ya, lower low ada di sini, ada higher high, higher high-nya di atas. Nah, kalau seandainya kita menemukan setup ini, nah itu dulu situ banyak-banyak entry-nya ya. Kalau bisa lebih gede lah lotnya lah, biar sekali-sekali kita biar profit banyak ya. Nah, artinya setup diamond ini benar-benar sangat menghipnotis ya, menghipnotis para trader price action, karena dengan stop loss yang kecil dengan target keuntungan yang sangat besar sekali. Kalau saya hitung di sini nih stop lossnya berapa sih ya? Saya hitung, anggap kita entry di sini ya, nggak usah perfect banget nggak usah zero floating lah. Anggap katakan saya taruh stop loss di sini dan dia sudah terjun banyak sekali ya. Anggap katakan saya entry di sini dengan stop loss di atas, target keuntungannya berapa sih? Sudah tercapai kurang lebih sekitar risk rewardnya dia kurang lebih sekitar
1:6 ya. Jadi dengan resiko 28 pip ya untuk mendapatkan 173 pips. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, setup diamond ini akan menjadi setup terakhir ketika ada banyak resisten yang bersejajar sama baris, apalagi ada Quasimodo. Nah, makanya sering sekali ada yang nanya saya gitu, Pak, ini banyak sekali Quasimodonya yang mana yang benar? Nggak ada yang nggak benar dan benar. Yang jelas Quasimodo ya Quasimodo, tetapi pasti ada yang namanya Quasimodo yang boleh dikatakan fail ya, atau dia boleh dikatakan menjadi manipulasi ya. Makanya trik yang kita pelajari dalam dunia trading itu sebenarnya bukan analisanya, tapi yang kita pelajarin adalah manipulasi market ya. Manipulasi market seperti apa? Nah, setup diamond ini salah satu setup yang boleh dikatakan trik manipulasi market yang benar-benar perfect. Karena apa? Karena ada fake out ya, ada fake out, sejarah QM level, terus ada yang namanya compression ya. Jangan lupa, ini compression dari bawah nih ya, kosong ya, demandnya sudah tidak ada lagi, ini tidak ada demand di area-area ini. Jadi sangat mudah dilalui ya, sangat mudah lagi sekali dilalui. Cuman dia ada di sini aja, makanya dia kenapa dia ngerem di sini di area yang saya tanda ini, karena di sini ada yang namanya demand di sini ya, di time frame besar pasti ada demand di sini kelihatan. Ya, mungkin itu aja yang pengen saya sharingkan. Sekali lagi, setup diamond adalah setup Quasimodo yang gagal. Nah, di mana setup Quasimodo yang gagal itu disebabkan oleh kepala Quasimodo berada di setup fake out atau resisten 2 atau bahkan resisten 3. Jadi hati-hati kalau seandainya kita menemukan pola atau setup resisten 2 atau resisten 3, kepalanya Quasimodo ada di sana, jangan entry Quasimodo. Berarti kita cari lagi di atasnya. Pasti ada yang namanya sejarah QML di atasnya, entah itu QML plus MPL dan lain sebagainya. Nah, jadi itu aja yang pengen saya sharingkan sama bosku semua. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa menambah ilmunya bosku semua dan bisa membuat bosku profit secara konsisten. Jangan lupa like dan tulis komentar di bawah ini. Yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini supaya bosku dapat video-video terupdate dari kami. Nah, saya Komang, see you to the next video. Bye bye bosku.